Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz Eko, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk ngapain Ustaz? Lagi baca-baca buku fikih nih. Oh fikih ya. Oh, Pelajaran kelas 3 ini. Masya Allah, pelajaran kelas 3 Ustaz. Iya, betul. Memang bakal bahas tentang apa Ustaz? Ya ini pelajaran 6 fikih, yaitu tentang syarat sholat ya. Oh. Syarat-syarat sholat. Jadi dalam sholat itu ternyata ada syarat-syaratnya. Iya. Syarat-syaratnya apabila tidak dikerjakan atau tidak dilakukan, maka tidak dikatakan dia sedang sholat atau tidak dia sholat, ya kan? Maka syarat-syarat sholat ini setidaknya ada 4 hal. Oh, iya. Ya, pertama dia harus seorang yang muslim atau dia beragama Islam. Oh iya. Ya, maka harus dipastikan dulu dia sudah beragama Islam. Nah, yang kedua, dia tamyiz. Nah, tamyiz itu istilahnya bahwa seseorang itu dia sudah muslim dan dia masuk umur wajib melaksanakan sholat itu. Berapa umur wajib sholat itu? Yaitu 7 tahun ya. Oh 7 tahun ya Ustaz? 7 tahun. Jadi ketika anak sudah berumur 7 tahun berarti dia sudah tamyiz Betul sekali. dan diwajibkan untuk sholat. Wajib untuk dia sholat ketika dia berumur 7 tahun. Jadi anak-anak kelas 3 rata-rata sudah umur kurang lebih 8-9 tahun ya. Berarti sudah wajib hukumnya dia untuk sholat ya. Iya. Jadi tamyiz itu adalah masa di mana dia diwajibkan untuk sholat. Yang ketiga, selain tamyiz dia harus juga orang yang sehat berakal ya. Artinya dia orang yang berakal. Dia bukan orang gila. Nah, makanya kalau orang gila tidak wajib sholat ya. Tapi kalau kita yang berakal sehat, waras ya, sehat, maka kita wajib ya. Nah, kemudian yang keempat itu, nah ini harus berwudu ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi harus berwudu dulu ya. Jadi 4 hal ini, pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga berakal, keempat apa tadi? Berwudu. Nah, jadi syarat-syarat sholat ini ada 4 itu ya. Contoh misalnya di Islam ya, seperti ada kisah di buku ini juga ya, bahwa Muhammad pergi bersama ayahnya ke pasar. Ketika azan maghrib berkumandang di toko-toko ditutup, para pedagang pergi menuju ke masjid kecuali 1 orang. Lalu kemudian Muhammad berkata kepada ayahnya, "Kenapa laki-laki itu tidak pergi ke masjid, ayah?" Kemudian ayahnya menjawab, "Oh, dia itu bukan seorang muslim." Nah, maka dari ini orang yang yang tidak Islam, dia tidak wajib sholat. Ya, kemudian tamyiz itu seperti seorang ibu membangunkan dua orang putrinya ya. Putri yang pertama berumur 9 tahun, putri yang kedua berumur 5 tahun ya. Ketika waktu masuk sholat subuh ya, si ibu membangunkan putrinya yang berumur 9 tahun ya. Kemudian yang 5 tahun ya biarkan tidur aja. Kenapa? Karena yang 9 tahun tadi sudah masa dia harus wajib sholat karena sudah melebihi umur 7 tahun. Sedangkan adiknya tadi masih 5 tahun, jadi tidak wajib sholat ya. Tapi bagus juga untuk belajar sholat ya. Jadi kita belajar sholat itu dari usia dini supaya ketika masuk usia sudah 7 tahun, kemudian kita sudah biasa sholat. Nah, kemudian berakal ya. Seperti kisah di sini ya, Khalid bersama ayahnya mengunjungi tetangga barunya dan ketika dikumandangkan azan Isya, seluruhnya pergi ke masjid kecuali anak laki-laki mereka bernama Sa'ad yang berumur 16 tahun. Dan ketika kembali ke rumah, Khalid bertanya kepada ayahnya, "Kenapa Sa'ad tidak sholat, ayah?" Ayahnya menjawab, "Sesungguhnya Sa'ad gila, dia tidak mengerti tentang sholat. Apakah kamu tidak memperhatikan tingkah lakunya? Oleh karena itu tidak diwajibkan baginya sholat." Jadi orang yang gila, stres, hilang akalnya ya, jadi dia tidak sehat ya, dia tidak wajib sholat. Nah, kemudian berwudu. Nah, seperti para murid kelas 3 berwudu sebagai persiapan untuk menunaikan sholat. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh Ustaz, Ya. tadi kan disebutkan nih syarat sholat diantaranya adalah berwudu. Mau nanya Ustaz, Ya. pembatal wudu itu apa Ustaz? Nah, ini penting. Kita ulang lagi ya. Pembatal wudu kemarin apa? Pertama, kita buang air besar dan buang air kecil. Otomatis batal dah.
ya, maka harus wudhu lagi. Maka kalau kita sebelumnya sudah buang air kecil dan buang air besar, sudah bersih-bersih, maka wudhu lagi, ya. Karena kalau tidak wudhu maka tidak sah salatnya, ya. Nah, yang kedua apa namanya, memakan daging unta, ya. Daging unta, makan daging unta, ya. Khusus daging unta saja. Selain daging unta boleh, ya. Tidak batal wudunya, Ustaz? Tidak batal, ya. Kecuali makan daging unta saja. Oh iya. Kalau makan daging sapi, ayam nggak batal. Oh, iya. Ya, ya dibersihkan saja kan, tidak batal wudunya. Yang ketiga itu kalau kita buang angin, atau bahasa sini ya kita kentut lah, gitu kan. Nah, kalau kentut otomatis batal. Yang ketiga. Kemudian yang keempat itu menyentuh kemaluan secara langsung. Nah, jadi 4 hal ini itu yang membatalkan wudhu. Kalau wudhunya batal, maka ngulang wudhunya, kemudian baru bisa untuk sholat. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Kalau batas umur tamyiz itu berapa, Ustaz? Ya, batas umur tamyiz itu dijelaskan di dalam hadis yang ada di buku ini juga, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin wa zakara minhum as-saghiru hatta yakburu wal majnunu hatta yakila." Artinya apa? Pernah diangkat dari 3 golongan. Disebutkan diantaranya adalah anak kecil hingga ia dewasa dan orang-orang gila hingga ia berakal. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Masya Allah. Nah, jadi faedah hadis ini adalah pena diangkat dari 3 golongan. Artinya apa namanya, amalan kita itu kan dicatat, ya, baik buruk, kewajiban itu dicatat, ya kan. Maka malaikat mencatat ini akan mengangkat penanya ketika itu berlaku kepada salah satunya adalah anak kecil dan orang gila. Artinya apa? Ketika dia melakukan kesalahan atau tidak menunaikan kewajiban, anak kecil itu tidak berdosa, orang gila juga tidak berdosa, ya. Jadi yang dimaksud tamyiz di sini batasnya itu 7 tahun, berarti dia setelah dia umur 7 tahun, maka wajib bagi dia untuk sholat. Di bawah 7 tahun masih dianggap anak kecil, ya. Jadi kalau anak-anak kelas 3 yang sudah umurnya 8, 9, 10 tahun, itu bukan anak-anak lagi, ya. Dalam hal ini dia tamyiz, wajib untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Ingat, ya. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah. Begitu jelas penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Dilengkapi dengan dalil. Betul, alhamdulillah. Jadi, Ustaz, saya pengen keluar dulu, mau jalan-jalan lagi. Ya. Alhamdulillah, ya, Ustaz. Alhamdulillah. Fikum barakallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.